Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, pada hari ini kita bakal asistensi ya. Untuk asistensinya kita bakal adakan secara asinkronus saja ya, karena kebetulan libur online ya. Jadi kita asinkronus saja. Nah, untuk asistensi kali ini kita bakal bahas untuk yang bab 2 ya. Dari subbab 2.1 sampai 2.3 gitu. Oke, jadi yang pertama di asistensi kali ini kita bakal bahas beberapa soal. Oke. Nah, terus nanti ada tugas juga gitu. Jadi kalian memperhatikan baik-baik ya. Oke, di akhir mungkin gitu. Oke, jadi nanti soalnya kalian kerjakan setelah kalian menonton video ini gitu. Atau mungkin sembari menonton video ini kalian bisa sekalian mengerjakan tugas itu juga boleh gitu. Oke, jadi yang pertama di sini kita punya integral dari akar theta ln theta d theta gitu. Jadi ini di subbab 2.1 ya. Nah, kan kalau di 2.1 kan kita ada parsial ya, integral parsial sama integral trigonometri ya. Nah, berarti sebenarnya nanti integralnya nggak jauh-jauh dari situ. Berarti di sini kita bisa pakai parsial gitu. Atau misalkan ini misalkan kita nggak tahu nih buat apa soal subbab dari 2.1 atau 2.2 atau sebagainya gitu kan. Gimana cara kita tahu ini kita pakai teknik yang mana? Nah, sebenarnya itu kalian bisa coba-coba aja gitu. Kalau misalkan ini nanti misalnya substitusi kira-kira bisa gak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, coba pakai teknik yang lain gitu. Misalkan parsial gitu, terus coba ini segala macam. Dan kalau misalkan masalah apa namanya, gimana biar cepet tahu teknik yang bisa kita pakai gitu, ntar kalian cara yang paling pasti kalian harus sering-sering latihan. Karena kalau misalkan kalian sering-sering latihan, ibaratnya intuisi kalian itu sudah terbangun gitu. Jadi dari latihan-latihan yang udah kalian lakukan, intuisinya terbangun. Jadi kalau misalkan udah ketemu soal kayak gini itu, oh nanti aku pakai ini teknik ini apa yang di U-nya apa, ini apa gitu. Oke. Nah, untuk soal ini kita bisa pakai ini ya. Bisa pakai parsial ya. Nah, yang menjadi kan kalau parsial dulu deh. Kita di sini ya. Aku tulis di sini kalau parsial integrasi parsial ya. Nah, itu kita punya integral u v dx misalkan gitu. Berarti ini bakal sama dengan uv minus integral v du. Gitu ya. Oke. Ya gitu ya. Nah, di sini berarti kita ada yang kita misalkan u. Oke. Kalau untuk integral parsial ada yang kita misalkan u, ada yang kita misalkan dv. Oke, ingat ya, u sama dv. Di awal-awal itu u sama dv, bukan u terus sama v begitu. Jadi nanti u yang kita turunkan, dv-nya kita integralkan jadi dapat v begitu. Oke. Nah, di sini berarti kita kalau untuk soal ini kita pakai u sama dengan ln theta gitu. Nah, sebenarnya kalau integral parsial ini sebenarnya yang setelah aku coba yang ini ya, yang yang aku udah pernah coba kayak pakai ini ya. Tapi kalau misalkan ya kalian mau coba u-nya itu adalah akar theta, sebenarnya terserah aja gitu. Cuman kalau misalkan integral parsial ini terkadang ada yang bisa cepat, maksudnya ada yang kalau misalkan sesuatu itu nanti dapat cepat gitu, misalkan nggak terlalu panjang, ada yang panjang gitu. Untuk gimana cara kalian menentukannya ya balik lagi tadi, kalian harus sering-sering latihan gitu ya, itu yang paling pasti sih gitu. Oke.
Nah, U sama dengan ln theta, berarti kita turunkan ya du. Ini kan sebenarnya du per dx, cuman aku langsung du per d theta ya. Ini d theta-nya langsung aku pindahin ke kanan. Berarti ini turunan ln theta itu adalah 1 per theta. Ini d theta. Begitu. Oke. Terus kita punya ini ya. Ini enak ya. Oke. Terus integral kita punya dv ya. dv-nya berarti sisanya selain dari u, berarti ada akar theta. Dan jangan lupa ada d theta-nya. Tuh, jadi include juga ya d theta-nya ya. Gitu. Kalau untuk dv atau misalkan kalau misalkan ini bukan theta, misalkan x, ini juga harus ada dx-nya gitu. Pokoknya sisa selain dari u gitu. Oke. Jadi ininya juga include. Nah, berarti kalau v ini integral dari akar theta. Oke. Kalau misalkan kalian lupa ya apa integral dari akar theta itu apa? Ya, ini kan bisa theta pangkat setengah ya. Theta pangkat setengah, terus nanti tinggal tambah 1, terus bagi 1 per ini ya. Ini ya. Apa? Integral theta pangkat setengah di theta ya. Oke, itu bakal sama dengan ini apa? 1 per setengah tambah 1 ya. Gitu. Theta pangkat 1 setengah tambah 1 I plus C gitu. Mana berarti ini sama dengan ini 2/3 ya, 3/2 ya. 3/2 dibalik terus jadi 2/3 theta pangkat 3/2 plus C gitu. Oke. Berarti ini sama dengan 2/3 ini theta pangkat 3/2. Tapi kalau misalkan di sini kita nggak perlu pakai plus C-nya, nanti belakangan aja ya. Gitu. Oke, jadi ya udah kita masukkan ke sini yang ini ya. Berarti UV TVU-nya itu kan ln theta. Ini apa? Sorry. Sebentar ya. Berarti ini oke. Oke, berarti ini jadi UV tadi integral ini yang akar theta ln theta d theta itu bakal sama dengan UV ya. U-nya itu ini ln theta. Dan theta terus itu ada 2/3 theta pangkat 3/2. Oke, minus integral. Nah, P-nya tadi adalah ini ya, 2/3 theta pangkat 3/2 dikali dengan DU. DU-nya tadi adalah ini. Udah, berarti ini kali 1 per theta d theta gitu. Oke. Ya udah kita ini aku susun jadi kayak gini ya. Nggak apa-apa ya. 2/3 theta pangkat 3/2 ini ln theta. Oke, terus ini minus ini berarti 2/3 integral dari ini theta pangkat 3/2 dibagi dengan theta, berarti ini jadi kurang 1 ya, jadi theta pangkat setengah. Theta pangkat setengah d theta. Nah, ini kan sama aja dengan yang tadi ya. Ini tadi kita juga hitung yang ini ya. Sama dengan ini, berarti ini sama dengan 2/3 theta pangkat 3/2 ln theta minus 2/3 dikali dengan 2/3 theta pangkat 3/2 ini plus C gitu. Oke. Nah, di sini ini kan ada 2/3 theta pangkat 3/2. Di sini juga ada. Berarti kita bisa keluarkan jadinya kayak gini ya. 2/3 theta pangkat 3/2 dalam kurung ini ln theta min 2/3 ini plus C begitu ya. Jadi ini jawabannya ya untuk yang soal pertama. Oke, untuk soal kedua
ini masih di 2.1 ya. Ini kita punya integral cos pangkat 4 ini x per 4 ini dx. Tuh. Oke. Kalau misalkan ada kayak gini, ada trigonometri terus di dalamnya ada sesuatu ya, kita lebih enak kalau misalkan ini tuh jadi kayak cos misalkan x aja atau cos u misalkan gitu. Jadi nggak ada per 4 kayak gini. Jadi kita hilangkan itu dengan cara substitusi ya. U sama dengan x per 4, berarti ini jadi turun kayak tadi ya, berarti ini sama dengan dx per 4. Itu maksudnya ini sebenarnya du per dx terus seperempat terus dx-nya pindah ke sini gitu. Oke. Terus ini berarti jadi yang tadi cos pangkat 4 x per 4 dx-nya bakal sama dengan kayak ini, berarti dx-nya itu sama dengan 4 du ya gitu. Oke, berarti ini integral dari cos pangkat 4 ini adalah u terus dikali dengan 4 du. Itu ini dx-nya ya. Oke. Terus ini bakal sama dengan 4-nya bisa dikeluarin ya. Ini ya bukan 4 ya. Ini 4 baru ya. Oke. Berarti ini 4 integral dari cos pangkat 4u du. Nah, di sini kita bisa lihat cos pangkat 4 ya. Ini cukup tinggi ya. Nah, kita nggak mau integral dari cos fungsi trigonometri yang pangkat tinggi gitu. Maunya kita yang lebih enak kan pangkat 1 gitu ya. Berarti kita perlu reduksi ini. Gimana caranya? Sebenarnya kalau kalian lihat di buku itu ada rumus untuk reduksi kosinus ya. Cuman di sini kita pakai ini aja, basicnya aja. Oke, jadi meminimalisir kalian mengingat rumus-rumus itu. Jadi kita punya. Jadi ini nanti kita pakai identitas trigonometri begitu. Nah, kalau kalian ingat, jadi ini aku kasih note aja ya, note gitu. Jadi kalau kalian ingat rumus ada dari cos 2x 2u deh gitu, biar sama ya kayak gini. 2u itu bakal sama dengan kan sebenarnya ada 3 ya. Cuman seingat aku yang paling dasar itu adalah cos kuadrat u min sin kuadrat u. Tuh. Nah, nanti dari sini kita bisa ganti jadi yang lain. Ganti yang 2 lainnya gitu. Yang yang cuman sin aja ya, atau yang cos aja dengan pakai yang identitas yang ini ya. Yang sin kuadrat u plus cos kuadrat u itu sama dengan 1. Gitu. Nanti tinggal misalkan mau jadi cos gitu, misalkan jadi cos aja, berarti sinnya kita ubah jadi 1 min cos kuadrat, terus substitusi ke sini, terus nanti dikerjakan, nanti dapatnya ini ya, 2 cos kuadrat u min 1 gitu. Jadi sebenarnya dari sini kita kenapa pakai cos 2u, karena jadi kalau kalian lihat dari cos 2u jadi 2 cos kuadrat gitu. Nah, berarti nanti ada bakal hubungannya juga dengan yang pangkat 4 ini. Itu makanya kita pakai identitas yang ini. Oke. Berarti kita coba cari yang cos kuadrat u-nya ya. Cos kuadrat u-nya ini pindah ke kanan jadi plus 1, terus dibagi 2 ya. Berarti jadi setengah plus setengah cos ini 2u begitu. Nah, berarti kalau misalkan kita mau ini pangkat 4, berarti ini tinggal dikuadratkan aja semuanya. Berarti ini cos pangkat 4u itu bakal sama dengan setengah ini setengah plus setengah cos 2u ini pangkat 2. Berarti ini sama dengan
langsung aja ya kita pakai, kalau misalkan kita ini aku gini, kalau misalkan kita punya apa namanya, x plus y kuadrat itu bakal sama dengan ini, bakal sama dengan x kuadrat plus 2x y plus y kuadrat ya. Ini ya. Ya oke, gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya x kuadrat, berarti ini x-nya berarti 1/4 ya. Ditambah dengan 2 kali ini. Nanti jadinya setengah cos 2u gitu, ditambah dengan y kuadrat, berarti ini sebagai y-nya terus dikuadratin, berarti jadi 1/4 cos kuadrat dari 2u itu. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada pangkat 2 lagi. Nah, ini bisa kita dapetin dengan dari sini juga sebenarnya. Ini kita lihat cos kuadrat u itu sama ini. Berarti ini kalau misalkan ini kan u. Kalau misalkan ini u-nya kita ganti, kita substitusi dengan 2u misalkan. Berarti ini jadi 2 kali 2u. Berarti jadi 4u ya. Berarti di sini kita punya cos kuadrat dari 2u itu bakal sama dengan setengah plus setengah cos ini jadi 4u begitu. Oke, ya udah, berarti ini sama dengan 1/4 tambah dengan setengah cos 2u tambah dengan 1/4 dalam kurung. Nah ini ya, kita substitusi ini setengah plus setengah cos 4u gitu. Nah, dari sini kita lihat udah nggak ada yang pangkat ini ya, pangkat 2 atau di sini semua pangkat 1 ya. Jadi di sini kita lebih enak ya kalau bisa mau kita integralin. Oke, ini 1/4, terus langsung aja ya, tambah 1/4 dikali 1/2. Berarti ini 1/8 ya, 1/8 tambah 1/4. Kalau kalian hitung nanti jadi 3/8 gitu. Terus ini tambah dengan setengah cos 2u. Oke, terus ditambah dengan ini ya, ini 1/4 dikali setengah per 8 dari cos 4u begitu. Jadi ini ya, ini cos pangkat 4u. Nah, ini yang kita pakai buat di sini. Oke, ini mungkin aku garisin aja, kita pisahin ya. Oke, berarti di sini kita bersama dengan 4 integral ini 3/8 tambah setengah cos 2u plus 1/8 cos 4u. Itu ini semua bisa du ya. Oke, berarti di sini sama dengan ini bisa aku masukin aja biar lebih enak ya ngeliatnya ya, karena pecahan gini kurang enak ya. Ya, berarti ini jadi 3/2 tambah 2 cos 2u tambah setengah cos 4u. Ini du semua ya. Oke. Nah, berarti di sini kita integralin aja. Berarti jadi 3/2u ya. Terus ini jangan lupa kalau misalkan kita punya integral dari cos, terus dalamnya ada ini ya, atau aku gini deh, di sini ya, misalkan ini ya, kalau misalkan tadi kita punya integral dari misalkan ini deh, cos dari AU gitu, misalkan ini DU, ini bakal sama dengan ini tinggal dibagi aja 1/A. Jadi terus integral dari cosnya itu sendiri yaitu sin ini AU tuh, ini plus C gitu. Jadi dari sini ya nanti ini
dapat dari mana? Dapat dari substitusi aja sebenarnya gitu. Nanti misalkan ini tuh W sama dengan AU gitu, terus nanti kalian coba ini substitusi ya, seperti biasa, nanti dapat kayak gini gitu. Oke, berarti ini 3U 32 plus ini dibagi ya, berarti 2/2 jadi 1, ini terus ini jadi sin 2U plus ini jadi 1/8 cos ya, ini sin sin 4U ini plus C gitu. Oke, nah di sini ini kan U ya, tadi kan awal kita integral terhadap X, berarti kita masukin lagi U-nya, berarti di sini kita punya sama dengan 3 per langsung aja X nya ini 3/8 X tambah sin 2 kali X/4 jadi X/2 tambah 1/8 sin ini jadi X ini plus C itu. Jadi ini ya, jadi ini solusinya ya untuk soal yang ini gitu. Oke, untuk soal selanjutnya masih di 2.1 ya. Jadi di sini kita punya integral. Oke, integral dari tan kuadrat theta per 2 ya, theta per 2, terus ini ada secant pangkat 3 theta per 2 ini d theta kayak gitu. Nah, seperti yang tadi ya, kita nggak mau ada theta kayak gini, kita mau jadi kayak cuman ada x atau theta gitu aja. Jadi kita misalkan U sama dengan theta per 2, berarti du sama dengan ini d theta per 2 gitu, atau berarti di sini adalah d theta sama dengan 2 du gitu. Oke, terus di sini kita perlu oh ya, kita ini dulu, berarti integral tan kuadrat U, terus ini secant pangkat 3 ya, pangkat 3 U ini dikali dengan 2 D. Jadi ini 2 integral tan kuadrat U ini secant pangkat 3 U du. Nah, untuk soal ini lebih enak kalau misalkan ini kita pindah jadi secant semua. Oke. Sebenarnya ini kan bisa dari secant bisa pindah ke tangan, cuman kalian coba aja. Sepertinya agak susah ya, tapi kalau misalkan kalian penasaran, kalian coba aja. Misalkan secantnya kalian pindah jadi tangan, itu gimana. Tapi untuk sekarang kita pakai yang ini aja ya. Aku udah coba, cuman agak susah ya. Cuman kalau misalkan kalian penasaran, bisa kalian coba sendiri. Berarti sini ubahnya gimana? Pakai ini ya, yang tan kuadrat U plus 1 itu sama dengan secant kuadrat U. Ini ya, pakai ini. Ini dapat dari mana? Sebenarnya ini bisa kalian dapat dari yang sin kuadrat U tambah cos kuadrat U sama dengan 1. Gitu. Jadi yang ini dari sin kuadrat U plus cos kuadrat U sama dengan 1 itu nanti bisa dapat ini. Kalau misalkan kalian bagi dengan cos, kalian bisa ini kalian bagi dengan cos dikuda ruas, kalian bisa dapat ini. Gitu. Oke. Berarti di sini kita punya dua integral, ini sama dengan ya. Oke. Ini sama dengan oke. Dua integral
secant pangkat 2U plus, sorry, ini min 1 ya, min 1, terus ini secant 3U DU. Oke, berarti ini sama dengan 2 integral dari secant pangkat 5U terus dikurang dengan secant pangkat 3U DU. Nah, di sini kita ngelihat ada integral dari secant pangkat 5 dan secant pangkat 3. Oke, sebenarnya ini cukup panjang ya kalau misalkan kalian pakai manual ya. Oke, jadi daripada kita pakai manual, untuk sementara kita pakai kalau di buku tuh ada sebenarnya rumus untuk reduksi pangkat dari integral secant gitu. Yang mana ini rumusnya adalah integral, misalkan integral secant n u deh, kita u du gitu ya, sesuaikan dengan ini aja biar kalian nggak bingung. Ini sama dengan secant n-2 u tan u dibagi dengan n-1 tambah n-2 per n-1. Ini integral dari secant n-2 u du. Itu. Jadi ini ya. Oke. Itu. Berarti dengan rumus ini kita coba jabarin yang secant pangkat 5 aja gitu. Berarti ini 2 integral dari 2 dalam kurung ini ya, secant ini kan kita jabarin yang 5 ya, berarti ini 5 kurang 2 berarti 3 U, ini tan U dibagi dengan n-1, n-nya tadi 5 kurang 1 4 ya, 4, terus ditambah dengan n-2 tadi berarti 5 kurang 2 3, ini terus ini 4 integral dari secant n-2 ya, n-2 berarti 5 kurang 2 3 U du ya. Nah, terus ini dikurang dengan ini integral dari secant pangkat 3 U du gitu. Nah, berarti dari sini ini kan secant pangkat 3, ini juga secant pangkat 3. Berarti bisa kita kurangin ya. Berarti ini 3/4 kurang 1. Itu berarti ini sama dengan 2 secant pangkat 3 U tan U dibagi 4 tambah ini jadi kurang ya. Berarti 3/4 kurang 1 jadi min 1/4 integral secant pangkat 3 U du. Itu. Ya udah, kita pakai ini lagi ya untuk yang secant pangkat 3 U. Jadi sama dengan 2 dalam kurung secant 3 U tan U bagi dengan U. Ini 4 ya. 4 ini 4. Oke, jangan ini ya. Mirip-mirip soalnya. 4 minus 1. Ini 4 juga ya, bukan U ya. 1/4 dalam kurung ini ya, kita pakai ini. Berarti n-3 min 2 ya, n-nya kan ini ya. Ini kan 3 sekarang. Berarti 3 min 2 jadi secant U tan U dibagi dengan n-1, berarti 3 min 1 2, terus ditambah di sini n-2 berarti 3 kurang 2 1/2 integral secant ini ya, n-1 n-2 berarti 3 min 2 1 ya, kan U du. Oke, ini plus C belum ya, nanti aja. Oke, berarti di sini sama dengan 2 dalam kurung ini secant pangkat 3 U tan U
per 4 sorry, ini kurang ya. Ini kurang 1/4 dalam kurung ini secant U tan U per 2, terus ini tambah tambah setengah dari, nah untuk integral dari secant U ini sebenarnya kita ini ya, aku langsung aja ya. Sebenarnya di sini kalau misalkan kita punya integral dari secant ya, integral dari secant U du misalkan gitu, nah ini bakal sama dengan ln dari secant U ini mutlak ya. Jadi sebenarnya ini cuma penanda aja kalau misalkan dannya itu harus di dalamnya itu harus lebih dari 0 ya gitu, karena kalau enggak nanti imajiner. Oke, secant U plus tan U gitu. Jadi sebenarnya untuk integral dari ini nanti kalian bisa nanti gini deh, aku tunjukin aja sekilas. Ini secant U gini integral dari secant U ini dikali dengan secant U tambah tan U dibagi dengan secant U tambah tan U juga gitu. Jadi kita kan nggak ini 1/1 gitu, ini du. Nah nanti kalian bisa pakai substitusi nanti untuk ngerjain ini dengan U nya misalkan sorry, ini kan U misalkan PW gitu, W sama dengan yang ini secant U plus tan U gitu. Nanti kalian turunin, nanti kalian coba kerjakan ya, nanti dapat hasilnya itu ini gitu ya. Aku serahin ke kalian ya untuk gimana cara dapat ini. Oke, berarti ini tambah ln secant U plus tan U. Oke, ini plus C. Oke, terus habis itu kayak gini aja ya. Berarti dari sini tadi kan ini U ya, ini kan U. Tadi kan di awal kita integralnya terhadap theta, berarti kita ubah jadi theta lagi di sini hasil akhirnya. Berarti U-nya tadi kan U-nya theta per 2. Berarti sini adalah sama dengan 2 dalam kurung secant pangkat 3. Ini theta per 2 ya. Terus tan theta per 2 dibagi dengan 4 minus 1/4 dalam kurung secant ini theta per 2 tan theta per 2 dibagi dengan 2, terus tambah tengah ln ini secant theta per 2 tambah tan theta per 2 ini oke. Oh ini plus C gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau sederhanakan juga boleh, tapi kayak gini juga sebenarnya udah oke sih gitu. Ini hasil akhirnya. Oke, untuk soal selanjutnya kita berpindah ke subbab 2.2 ya. Jadi di sini kita punya integral ini T pangkat 2 min T plus 4 semua dibagi dengan 3T kuadrat plus 4 ini dV. Begitu. Nah,
Oke, untuk soal ini sebenarnya kalian bisa pakai pembagian apa pembagian beruntun apa ya, lupa aku sebutannya, itu pokoknya yang apa, bagi biasa gitu, set set gitu ya. Cuman aku di sini langsung aja pakai ini ya, langsung. Nah, jadi ini kan 3T kuadrat plus 4. Jadi aku pengen bikin ada juga yang versi kayak gini juga gitu. Cuman kan di sini karena 3T kuadrat, berarti sini harus versi dari 3 kalinya ini gitu. Berarti di sini kita bisa tulis 3T kuadrat min kali 3 berarti 12T. Terus ini 4 kali 3 12 ya. 12 gitu. Nah, ini kayak gini. Terus ini ditambah dengan, nah, jadi kan ini awalnya kita bikin kayak gini. Nah, cuman kan awalnya kayak gini gitu. Berarti kan kita nggak boleh, kita harus ada ininya lagi di sini, tambah sesuatu biar ini kalau misalkan kita tambah ini sama ini, jadi balik lagi ke awal. Berarti di sini 3T kuadrat, oke, min 12T, berarti sini kita perlu 12T. Karena kan ini jadi habis gitu. Ini jadi habis. Terus ini biar jadi 4, 12 jadi 4, berarti jadi kurang dengan 8 gitu. Berarti ini semua dibagi dengan T kuadrat min 4T plus 4, ini DT. Oke, nah di sini berarti langsung aja kita bagi ya. Ini berarti kan tadi aku bilang versi 3 kali dari ini, berarti ini 3 gitu. Tambah, maksudnya ini bagi ini, terus ini dibagi ini gitu. Berarti ini 12T min 8 dibagi dengan T kuadrat min 4T plus 4. Oke, gitu. Ini DT. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti ini sama dengan ya, ini sama dengan ini integral 3 plus, nah, ini kan 12 min 8 bisa aku keluarin jadi 4 ya. 4-nya bisa keluarin, ini 3T min 2 dibagi dengan T kuadrat min 4T plus 4. Tuh, ini DT. Oke. Nah, di sini berarti ini ada 3T min 2 dibagi ini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kita lebih terkadang lebih enak kalau misalkan kita pakai pecahan parsial gitu. Jadi kita kalau misalkan ini kan pangkat 1, ini pangkat 2 paling tingginya ya. Berarti kalau misalkan yang pembilangnya itu pangkat orde pembilang itu lebih kecil dari penyebut, biasanya kita kalian bisa coba mikirin untuk menggunakan parsial gitu. Dan untuk parsial itu yang perlu diperhatikan juga bagian ininya itu harus bisa dipecah gitu. Maksudnya ini kalau kalian lihat kan ini T kuadrat min 4T plus 4. Ini kan sebenarnya sama aja dengan T min 2 kuadrat. Itu kan bisa dipecah. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan syaratnya untuk yang parsial, ini tuh bagian penyebutnya harus bisa dipecah jadi 2 gitu. Harus bisa difaktorkan. Nah, gitu. Difaktorkan ya. Difaktorkan jadi apa? Oke. Nah, di sini berarti aku kasih kayak note gitu ya. Oke, gitu ya, note. Berarti ini 3T min 2 per T kuadrat min 4T plus 4. Nah, di sini kan sebenarnya sama aja dengan 3T min 2 dibagi dengan T min 2 kuadrat yang tadi aku bilang. Oke. Nah, ini kita bisa pecah jadi 2 ya. Ini T min 2 A tambah dengan ini T min 2 kuadrat dibagi dengan B
Gitu. Jadi kalau misalkan ini T-2 kuadrat gitu misalkan, atau berarti ini harus dipecah jadi ada T-2 terus T-2 kuadrat gitu. Kalau misalkan ini bukan pangkat 2, ini misalkan pangkat 3 lah gitu. Berarti kalian pecah jadi T-2 terus ada T-2 kuadrat terus ada sampai T-2 pangkat 3. Tuh, kalau 10 gimana? Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Oke. Berarti untuk apa? Biar sama kayak ini, berarti ini harus kali T-2. Jadi maksudnya ini kali T-2, ini kali T-2, atau gini deh, aku terus aja deh. Ini T-2, ini T-2 gitu per T-2 gitu, ya kan? Plus B per ini T-2 kuadrat. Oke, berarti ini jadi AT min 2A. Oke, terus tambah B. Semua ini dibagi dengan T-2 kuadrat gitu. Jadi kayak gini ya. Kalau misalkan kalian berpikir dari sini, ini kali ini, terus kali silang ya, kali silang ini kali ini kali ini, terus ini kali ini, berarti ini jadi pangkat 3 bukan pangkat 2. Tuh, jadi lihat di sini ya. Gitu. Oke. Terus berarti di sini kita bisa lihat ini T. Ini koefisien dari T. Cuman A aja. Ini koefisien T-nya adalah 3. Berarti kita samakan, berarti jadi A-nya itu adalah sama dengan 3. Gitu. Terus di sini ini min 2A plus B. Itu koefisien dari T pangkat 0. Maksudnya di sini cuma konstanta aja gitu. Nggak ada T-nya di situ, gampangnya. Terus di sini yang nggak ada T-nya adalah min 2. Berarti di sini kita punya min 2A plus B sama dengan min 2. Ya udah, berarti tadi hanya 3 kali min 2 min 6 plus B itu sama dengan, bentar, ini ininya ya, min 2, berarti B-nya sama dengan 6 kurang 2, 4 gitu. Nah, ini langsung aja ya dari sini, kan ini tinggal nanti kalian masukin ini 3 terus ini 4 gitu. Cuman di sini aku langsung di sini aja. Sama dengan integral 3 plus 4 dalam kurung ini ya, A-nya tadi 3 dibagi dengan T-2 terus ditambah dengan B. B-nya tadi 4 ya. Ini T-2 kuadrat, ini B. B-nya itu 4 ya, sorry. 4. Oke, terus ini DT. Gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa mungkin kali masuk aja kali ya. Ini aduh. Oke, berarti ini integral dari ini 3 12 ya, 4 kali 3 12 T-2 terus tambah dengan 16 ya, 4 kali 4 16 T-2 kuadrat. Oke, ini dt. Nah, di sini ini sama dengan integral, langsung aja ya, ini 3 ya, jadi ini jadi 3T itu. Terus integral dari 12 per T-2, berarti kan integral T-2 sini ya, coba aku iniin. Kalau misalkan kita punya integral dari 1 per T-2 dt misalkan, berarti ini kalau misalkan kalian pakai substitusi U-nya itu T-2 gitu, ini apa, misal U sama dengan T-2 terus nanti kalian indep dt terus gimana, nanti hasilnya adalah ini jadi ln T-2 tuh. Ini mutlak buat ini aja ya, dia itu kayak lebih dari 0 aja gitu, Belanda aja. Oke, begitu ya. Terus di sini
kita punya integral dari T-2 kuadrat, 1 per T-2 kuadrat. Oke, berarti kalau misalkan kita gini ya, aku ini tunjukin ya, 1 per T-2 kuadrat T, berarti kalian tinggal pakai substitusi U juga gitu. Berarti ini U sama dengan T-2, nanti berarti jadi integral jadi 1 per U kuadrat DU gitu. Oke, integral 1 nggak kelihatan ya. Oke, gitu ya. 1 per U kuadrat DU, terus nanti jadi integral dari U pangkat min 2 DU ya. Terus nanti kita pakai yang integral dari pangkat gitu. Gitu aja. Oke. Nah, nanti hasilnya adalah ini sama dengan minus 1 per T min 2 plus C gitu. Ya hasilnya ini ya. Kalau misalkan kalian coba ini kerjakan. Oke. Terus berarti ini jadi plus 12 ln T min 2 tambah 16 per ini berarti minus ya, min 16 per T min 2 ini plus C itu. Jadi ini ya, ini jawaban untuk yang soal ini gitu. Oke, untuk soal selanjutnya itu kita punya ini integral dari 2 theta kuadrat bagi dengan theta min 1 ini d theta itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada ordernya theta pangkat 2 ya. Ini ordernya pangkat 2 ya, berarti pangkat yang paling tinggi adalah 2, terus ini yang paling tinggi adalah 3. Gimana caranya? Berarti ini tinggal dikali aja. Ini kan kalau misalkan kalian jabarin, ini jadi theta pangkat 2, terus ini kali jadi theta pangkat 3 gitu. Berarti di sini kita punya order 2 dibagi dengan order 3. Nah, kalau kayak gini berarti kalian perlu jadi kalian kalau misalkan ada soal kayak gini, kalian coba lihat tadi kan pangkat pembilangnya lebih kecil dari order pembilang lebih kecil dari yang penyebutnya. Kalau misalkan kalian nemu kayak gitu, kalian coba lihat penyebutnya di sini yang bawahnya, apakah dia bisa dipecah gitu. Kalau misalkan bisa, kalian bisa coba pakai yang pecahan parsial aja gitu. Di sini bisa dipecah ya. Ini theta, terus ada theta min 1 kuadrat gitu. Jadi kan bisa theta min 1 gitu. Oke. Berarti di sini langsung aja note aja gitu ya. Kita note catatan ya. Jadi 2 theta pangkat 2 terus tambah 3 dibagi dengan theta dalam kurung ini theta min 1 pangkat 2. Nah, ini bakal sama dengan yang pertama ada yang theta ya. Theta, terus yang kedua ada theta min 1. Terus sama yang theta min 1 kuadrat. Jangan lupa ya, kalau misalkan yang theta min 1 berarti theta min 1 pangkat 2 berarti ada theta min 1 sama theta min 1 pangkat 2. Gitu. Ini C. Oke. Nah, berarti kalau di sini seperti biasa kita perlu menyamakan ini dengan yang di sini. Oke. Ini kan theta ya. Di sini theta. Terus di sini ada theta kali theta min 1 kuadrat. Berarti biar sama dengan ini di sini. Ini kan tinggal ini kali dengan theta min 1 kuadrat, ini theta min 1 kuadrat. Gitu. Jadi ini A theta min 1 kuadrat. Berarti nanti kan ini jadi theta min 1 kuadrat sama dengan ini. Gitu. Oke, terus tambah dengan B
Nah ini kalau yang ini berarti kita perlu kali theta min 1 jadi theta min 1 kuadrat ya, terus dikali dengan theta tambahan itu. Oke. Berarti ini theta min min 1. Oke. Terus tambah dengan C. Nah, yang C ini kan udah theta min 1 kuadrat. Berarti ini kan udah theta min 1 kuadrat kurang theta, berarti udah tinggal kali theta aja. Gitu. Ini semua dibagi dengan theta ini theta min 1 kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, di sini ini berarti sama dengan kita kali jabarkan semua. Berarti ini a theta kuadrat. Terus minnya jadi min 2a theta min 2a theta. Ini tahu ya kenapa ya? Ini kalau kalian jabarkan ini sebenarnya pakai yang ini juga. Mana ya? Ini ya, pakai yang tadi. Ini ya, x plus y kuadrat, ini jadi x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Nanti kalau misalkan kalian coba pakai itu, nanti jadi kayak gini. Itu ya, tentu aja harus kali a-nya juga gitu. Terus ini plus 1 kali a berarti a. Terus ini tambah ini b theta kuadrat ya. B theta kuadrat min b theta plus c theta. Semua dibagi dengan theta min 1 kuadrat. Berarti ini sama dengan, nah di sini kita bisa kelompokin yang theta, ada yang koefisien dari theta kuadrat, terus ada yang koefisien dari theta pangkat 1 sama theta pangkat 0 atau maksudnya konstan aja gitu. Jadi maksudnya nggak ada theta di situ. Oke. Berarti sini yang theta kuadrat kan ada a ya di sini, terus sama ini b. Berarti ini adalah a plus b theta pangkat 2 gitu. Terus ini ada yang theta pangkat 1 ini sama ini. Oke, berarti ini jadi tambah dalam kurung min 2a min b plus c. Ini pangkat ini adalah koefisien dari theta. Terus yang nggak ada tetanya atau theta pangkat 0, berarti di sini cuman ini ya, cuman a ya di sini. Ini kan nggak ada tetanya ya di sini, berarti di sini tambah a. Semua dibagi dengan theta min 1 kuadrat. Ya udah, dari sini kita samakan dengan yang di sini. Oke. Berarti ini kan koefisien dari theta pangkat 2 di sini adalah a min b, a plus b, di sini ada 2. Berarti kita punya a plus b sama dengan 2. Terus di sini yang theta pangkat 1 itu koefisiennya adalah min 2a min b plus c. Terus di sini kita lihat kayaknya nggak ada theta pangkat 1. Berarti di situ koefisiennya adalah 0. Gitu. Berarti sini kita punya min 2a min b plus c sama dengan 0. Oke. Terus di sini kita punya yang konstanta a ya, cuman a ya. Terus sini ada 3. Berarti sini kita punya a sama dengan 3. Terus berarti ini langsung dapat ya. Terus berarti ini kita masukkan ke sini ya. Yang ini kita masukkan sini, berarti jadi a 3 ya. 3 sama dengan 2, berarti b-nya sama dengan 2 min 3, itu min 1. Oke, terus yang terakhir berarti ini sama ini kita masukin ke sini. Berarti ini langsung aja ya, min 2 kali a-nya 3, berarti min 2 kali 3 berarti min 6. Terus ini min b, berarti min b-nya kan min 1, berarti min kali min jadi plus, berarti plus 1. Ini plus c itu sama dengan 0. Gitu. Berarti ini min 5 tambah 1 jadi min 6 tambah 1 jadi min 5, terus dipindah ke kanan jadi plus ya.
Jadi C sama dengan 5. Gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat langsung, berarti kita dapat ya. Ini garis pisahin aja. Ini sama dengan integral dari ini. A-nya tadi ya A per theta, berarti A-nya tadi 3. Berarti 3 per theta. Terus yang B-nya tadi nggak kelihatan ya. Oke. B-nya tadi min 1, berarti di sini min 1 per theta min 1. Terus di sini C. Ini C. C-nya tadi 5 ya. Berarti ini tambah 5 per theta min 2 kuadrat. Ini D theta. Begitu, berarti di sini kita punya sama dengan langsung aja ya. Berarti ini jadi 3 lan theta gitu. Untuk theta terus minus lan, langsung aja ya. Ini kayak tadi juga sebenarnya. Min 1. Terus ini min 5 per theta min 2. Terus ini plus C. Kalau kalian bingung kenapa bisa kayak gini, ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Ini tinggal substitusi U aja di sini. Kalau misalkan ini tinggal U jadi len ya. Terus ini U berarti jadi kayak integral dari 1 per U kuadrat gitu. Yang mana tadi kita udah bahas juga sebenarnya tadi di situ di soal sebelumnya. Jadi ini ya, ini soal apa? Ini adalah solusi untuk yang soal ini gitu. Dan kalau misalkan kalian mau sederhanakan juga boleh. Ya, misalkan mau diotak-atik biar lebih pendek boleh, tapi aku sampai sini aja gitu. Oke, sekarang kita berpindah ke yang sebab 2.3 ya, sebab terakhir ya. Jadi di sini kita punya integral dari akar 2 plus x kuadrat per x ini dx. Oke, itu ya. Oke, gitu. Nah, sekarang cara ngerjainnya di sini kita mau di sini kan akar ya, dalam akar. Ini dalam akar ya. Kita mau akar ini hilang. Gitu. Gimana caranya? Kita bisa pakai substitusi ya. Misalkan nih x sama dengan misal ya x sama dengan, jadi x-nya itu kita ganti dengan misalkan adalah akar 2 dari tan U itu. Kenapa kayak ini? Karena kalau misalkan kita masukin di sini ya, ini jadikan ini ya akar 2 dalam tambah dalam kurung ini akar 2 tan U ini kuadratkan gitu. Oke, ini ini ya. Aduh. Oke gitu. Jadi kayak gini ya nanti. Terus habis itu kalau misalkan kita ini kuadratkan berarti jadi akar 2 tambah 2 tan kuadrat U gitu. Terus ini kan 2-nya bisa dikeluarin ya, berarti jadi akar 2 dalam kurung 1 plus tan kuadrat U gitu. Nah, pakai identitas trigonometri yang tadi ya, yang ada sekannya, berarti sini kita punya akar 2 sekan kuadrat U. Yang mana ini jadi akar 2 sekan U gitu. Jadi di sini kita lihat kalau misalkan kita masukin ini di sini akarnya jadi hilang gitu di sini. Oke, berarti di sini ini kan x-nya ya, berarti seperti biasa kita turunkan ya. Ini dx sama dengan
akar 2 turunan dari tangan berarti secant kuadrat U DU gitu. Berarti di sini oke, langsung aja ya. Berarti ini integral dari ini akar ini ya, tadi kita udah coba iniin, misalnya kita masukin. Jadi ini ya, ini itu adalah ini. Oke, berarti sini kita punya akar 2 secant theta. Sorry, ikut theta U ya. Gini deh. Secant U dibagi dengan X-nya tadi adalah ini ya, akar 2 tan U. Terus dx-nya adalah ini, akar 2 secant kuadrat U du. Oke, ini bisa coret ya. Berarti di sini kita punya akar 2, akar 2 ini bisa keluarin. Akar 2 nanti sama dengan akar 2 integral secant pangkat 3 ya, tan 3 U per tan U ini du. Itu. Terus di sini sama dengan akar 2 integral. Nah, ini secant pangkat 3 ya. Yang pangkat 3. Terus di sini ini kan tan U ya. Tan U-nya bisa aku jebarkan jadi yang sin per cos itu ya. Berarti ini terus aku balik, oke. Jadi jadi secant pangkat 3 U ini dikali dengan ini udah aku balik ya, berarti ini adalah cos U per sin U ini U. Nah, di sini kita bisa lihat secant pangkat 3 U, terus ini ada cos U di sini. Nah, secant sama cos U kan saling kebalik ya, berarti di sini kita bisa coret ya, ini coret, ini sisa 2. Oke. Terus berarti di sini kita punya sama dengan akar 2 integral secant kuadrat U. Terus nah, sepersin itu kan sama dengan seper cos. Sepersin itu kan sama dengan kosekan U. Berarti ini sama dengan kosekan U ini gitu. Nah, di sini akar 2 integral secant kuadratnya ini bisa kita jabarkan lagi dengan yang kayak mirip-mirip kayak tadi ya. Berarti ini jadi tan kuadrat U plus 1 ini kosekan U du itu. Berarti sini kita punya sama dengan akar 2 integral dari, nah di sini oke, aku tulis dulu deh, tan kuadrat U kosekan U plus kosekan ya, ini kosekan U du. Nah, berarti sini kita punya akar 2 integral. Nah, di sini ini tan U ya. Tan kuadrat U, Tan kuadrat U ini bisa kita aku bisa tulis kayak gini ya, tan U dikali dengan yang satunya lagi, tan U-nya bisa aku jabarin. Jadi sin per cos. Ini jadi sin cos U. Ini cos secant U. Nah, di sini ini kan sin U sama kosekan U bisa kita coret. Karena kosekan U adalah seper sin. Oke. Terus di sini tambah dengan kosekan U. Itu ya, ini du. Jadi sama dengan akar 2 integral. Nah, di sini tan U, berarti tan U. Jadi tan U. Terus ini seper cos, berarti seper cos adalah secant. Plus kosekan U ini du. Nah, di sini kita bisa lihat ini tan U, ini secant U. Kalau misalnya kalian ingat, ini adalah mirip-mirip
ini adalah turunan dari sekan. Jadi kalau misalkan kita punya D per DU, misalkan DU dari sekan U itu bakal sama dengan sekan U tan U gitu. Jadi di sini di sini ya, ini kan sekan U tan U, ini adalah sebenarnya sekan U terus tan U gitu, sama aja ya, cuman beda ini aja. Berarti ini adalah kalau misalkan ini kita integralin, berarti integral dari ini adalah sekan U gitu. Berarti ini gini ya, dalam kurung ini berarti sekan U. Oke, terus tambah dengan integral dari kosekan. Nah, integral dari kosekan itu sebenarnya integral dari kosekan DU itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang versi kosekan gitu. Jadi nanti ini kalian kalau misalkan kalian mau integralkan kan U ini kali dengan kosekan U plus kotangan U, ini bagi dengan kosekan U tambah kotangan U gitu, ini DU. Terus nanti kalian misalkan adalah U sama dengan kosekan U tambah kotangan U gitu. Jadi ini mirip banget. Jadi di sini kan kosekan pasangannya kotangan. Kalau yang sebelumnya tadi kan sekan pasangannya adalah tangan. Kalau kosekan pasangannya adalah kotangan gitu. Ntar nanti hasilnya kalau misalnya kalian coba sendiri ya, berarti ini hasilnya adalah ln minus ln kotangan kosekan ini deh, kosekan U plus kotangan U itu. Jadi kalau misalkan tadi sekan adalah positif, yang dikosekan jadi negatif gitu. Berarti di sini jadi min ln kosekan U tambah kotangan U. Oke, ini plus C gitu. Nah, apakah sudah selesai di sini? Belum. Di sini kita bisa lihat awalnya kita integral terhadap X, tapi di sini U. Berarti kita perlu ubah dari U jadi X lagi. Gimana caranya? Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari sini sih. Ini kan kita misalkan X sama dengan akar 2 tan U. Atau kalau misalkan kita ini jadi sama aja dengan ini tan U sama dengan X per akar 2. Gini. Ini aku ini ya, pisahin aja. Oke, gitu. Ya ini juga dipisahin. Gitu. Ya, gitu ya. Terus di sini ini kan tan U sama ini. Nah, ini sebenarnya dari sini bisa kita gambarkan sebuah segitiga. Tuh. Ini segitiga. Itu ini ya segitiga siku-siku. Nah, tangan di sini misalkan U. Berarti kalau tangan kan adalah depan per samping. Berarti depannya adalah X. Depan dari U itu adalah X. Terus sampingnya adalah akar 2. Kalau di sini mau X per akar 2 juga boleh sebenarnya. Cuman mendingan kayak gini aja ya, gitu. Terus berarti sini adalah akar X kuadrat plus 2. Itu karena kan Pitagoras ya, biasa ya, gitu. Berarti di sini nah, kita bisa lihat dari sini sih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau ini sekan U ya, berarti kan kalau cosnya itu samping per miring, berarti kalau sekan adalah samping miring per samping. Berarti di sini sama dengan akar 2 dalam kurung ini ya, ini bagi ini ya, berarti akar X kuadrat plus 2 dibagi dengan akar 2 gitu. Terus yang ini minus ln dalam kurung kosekan U-nya itu adalah ini ya, ini bagi nih, itu kan sin itu X
depan per miring, berarti kalau cosec kan miring per depan, berarti ini akar x kuadrat plus 2 dibagi dengan x, terus tambah dengan kotangan berarti ini kan tangan ya, tangan berarti kalau misalkan kotangan tinggal dibalik aja, jadi akar 2 per x. Oke, ini plus c gitu. Dah, ini sampai sini sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau coba mau sederhanakan lagi boleh, tapi kita berhenti sampai sini aja gitu. Oke, untuk soal selanjutnya kita punya integral masih di 2/3 ya, integral dari 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Ini di atasnya adalah 2 theta plus 1. Ini d theta. Gitu. Jadi untuk soal kayak gini kalian bisa coba pisah ya. Ini 2 theta terus ada 1 gitu. Jadi kayak gini ya, integral ini sama dengan integral ini 4 theta kuadrat plus 2 theta 5, ini 2 theta, oke, plus 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5, ini semua 1 ya gitu. Nah kalau di sini ini kan kayak kalau misalkan kita coba ini kan bisa jadi mirip kalau misalkan kita pakai substitusi ya. Kalau misalkan ini U gitu, nah ini ya, misalkan U sama dengan 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 ya. Jadi yang bagian ini kan bisa kayak pakai substitusi U aja. Cuman kalau kita turunkan berarti ini jadi 8 theta plus 2, ini d theta. Nah, kalau kita lihat di sini kan 4 theta jadi 8 theta plus 2. Sedangkan ini 2 theta aja. Nah, ini kan nggak bisa langsung dicoret ya kan? Nah, solusinya gimana? Berarti kita buat biar seperti ini. Gitu. Gimana caranya? Berarti ini integral dari ini jadi kayak gini ya, 8 theta plus 2. Caranya kita coba bikin ini jadi suka yang ini dulu deh, yang thetanya itu jadi kayak gini. Yang ini jadi 8 theta gitu. Gimana ya, udah kali 4 ya. 4 per 4 gitu. Jadi ini jadi 4 dalam kurung theta kuadrat plus 2 theta plus 5 dibagi dengan ini 8 theta gitu. Jadi ini pembilang sama penyebutnya kita kali 4. Jadi ini. Terus ini tambah ini ya. Oke. Terus habis itu nah dari sini kita bisa pakai teknik yang kayak yang tadi ya sebenarnya. Tadi kita udah coba aku udah coba iniin plus 5 ini biar jadi kayak gini, berarti ini tinggal tambah 2 aja. Ini 8 theta plus 2, tapi jangan lupa ini kan kalau misalkan langsung kayak gini kan ngubah soal dong. Biar nggak ngubah soal berarti harus kita kurang 2 gitu, tambah misalnya ya. Oke, dari sini ini kan bisa kita coba pecah jadi ini 4 dalam kurung theta kuadrat plus 2 theta
5. Ini 8 theta plus 2 ya. Itu. Terus yang di sini ini kan samanya dengan min 2/4 dari ini. Yang mana ini kalau misalkan kita bisa sederhanakan jadi gini ya. Nah, coba aku tulis ya. Jadi min 2/4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 kan gitu ya. Yang ini yang ini oke, sama dengan ini. Terus ini bisa kita sederhanakan jadi ini 4-nya bisa aku katasin sebenarnya jadi 2/4 ya, jadi min 2/4 ini pada ini min 2/4 per theta kuadrat plus 2 theta plus 5 gitu ya kan. Berarti di sini adalah min 1/2 itu theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Yang mana ini bisa kita gabung dengan yang di sini. Oh sebentar, ini lupa ya, ini 4-nya belum ya. Oke, ini 4 oke. Jadi ini 4 ya, 4 ini 4 gitu ya, ini 4. Nah ini kan bisa kita gabung dengan ini, berarti jadi setengah gitu. Jadi aku tulis gini deh, jadi 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 per 1/2 itu. Ini theta gitu. Jadi kenapa harus pakai kayak gini? Sebenarnya biar lebih ini aja, apa namanya, biar nanti yang ini kan udah langsung dapat ini ya, pakai substitusi aja. Terus yang ini nanti kita tinggal pakai apa, kita nggak yang di atas di pembilangnya itu nggak ada theta lagi di situ. Jadi yang di atasnya cuman angka aja. Itu yang mana kalau misalkan ada theta lagi di sini, misalkan deh tadi kan di sini ya, ini 2 theta plus 1 gitu. Kalau misalkan dari aku apa, kan bisa aja dari ini 2 theta plus 1 ini aku tambah 6 tambah 6 theta jadi 8 theta gitu kan. Terus ditambah dengan 1 gitu. Jadi 8 theta plus 2 gitu. Nah, tapi kan nanti berarti di sini nanti ada min 6 theta. Kalau misalkan kayak gitu ya, min 6 theta plus min 6 theta min 1 kalau nggak salah gitu. Nah di situ ada tetanya, berarti sebenarnya bisa aja kalau misalkan kalian mau coba, tapi aku udah pernah coba sih, itu agak ini ya, mungkin agak lebih panjang gitu. Jadi ini yang lebih pendek lebih simpelnya ya gitu. Kalian mau kalau penasaran bisa coba aja. Oke. Nah, berarti di sini ini kan sebenarnya kalau misalkan kita substitusi ini jadi nanti coba aku ini ya, integral dari 8 theta ini ya, di sini ya 8 theta ini 1/4 ya, langsung aja 8 theta plus 2 per 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 ini d theta. Oke. Ini 1/4 dari sini ya. Ini 4-nya keluarin gitu. Oke. Ya udah, berarti dengan U-nya ini berarti ini 1/4 integral ini 4 U ya. U ini 8 kan sebenarnya dari sini 8 theta plus 2 theta itu adalah DU. Berarti ini adalah DU. Itu berarti jadi ln aja gitu. Berarti ini adalah 1/4 ln itu ya, 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Tuh ini aku kasih garis saja. Oke, terus ini ditambah dengan setengah integral dari 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Ini d theta.
Nah di sini, oke, ini aku tulis dulu ya. Gini deh, aku kasih note aja gitu, note untuk integral dari ini ya, integral dari 4 theta kuadrat plus 2 theta 5. Nah gitu, oke, gitu ya. Nah kalau untuk soal ini, untuk integralnya kita perlu kuadrat sempurna itu. Jadi dari sini kita perlu sederhanakan biar jadi kuadrat sempurna. Gimana caranya? Pertama kita harus perhatikan kalau koefisien dari theta kuadrat, yang theta kuadrat atau yang pangkat 2-nya gitu, itu ada pangkat 1. Tuh berarti di sini kita bisa 1/4 integral dari ini theta kuadrat gitu plus theta per 2 plus 5/4. Ini 5 ya, 5/4 gitu. Ini d theta. Nah kalau di sini kan kita udah theta kuadratnya udah pangkat koefisiennya 1 ya, berarti udah bisa. Nah di sini 1/4 sama dengan 1/4 integral. Nah kalau untuk untuk kuadrat sempurna, di sini kita perlu jadi theta kuadrat ya, theta kuadrat plus theta per 2. Nah ini ditambah dengan ini kan koefisien dari tetanya itu kan setengah ya, setengah, berarti setengah, pokoknya ini koefisien yang pangkat satunya ini kita bagi 2 terus dikuadratkan gitu, berarti setengah ini ya, berarti kan setengah gitu, ini bagi 2 terus ini pangkat 2 gitu. Atau kalau secara lebih generalnya misalkan kita punya x kuadrat gitu plus misalkan bx plus c misalkan gitu ya. Kalau misalkan kita mau bikin kuadrat sempurna, berarti ini kita perlu ini x kuadrat plus bx ditambah dengan b kuadrat, ini b plus per 2 kuadrat, ini plus c terus ini ada min b per 2 kuadrat, karena kan harus sama ya, yang di sini sama dengan di sini gitu. Ini bakal sama dengan di sini gitu. Oke. Nah berarti sini kita punya setengah dibagi 2 1/4 ya, 1/4 dibagi 1/4 di pangkat 2 jadi 1/16 ya. Ya di situ per 16. Terus ini ya, ini aku kasih kurung aja gitu, min plus ya, plus 5/4 min 1/16 gitu. Ini d theta. Ya udah, berarti ini 1/4 integral. Oke, ini jadi theta plus 1/4 gitu. Jadi ini kalau udah kayak gini, kita bikin kayak gini, yang jadi ini kan theta ya. Terus yang jadi koefisien di sini adalah akar dari yang di sini. Gitu. Karena kalau kalian ingat lagi, ini adalah kan ini ini kuadrat ya. Ini kan x plus y kuadrat, berarti ini x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat gitu. Jadi dari sini kita tinggal akarnya jadi dapat ini gitu. Oke, terus ini 5/4 dikurang 1/16, kalau kalian hitung jadi
19/16. Tuh ini D theta. Oke. Nah, ini kan ada ini ya. Ada theta pangkat theta tambah 1/4. Nah, biar lebih sederhana, kita misal U sama dengan itu kan udah U ya. Oh, belum sih. Kita misalkan gini deh, W aja deh. Kita misalkan W deh gitu. Misalkan W sama dengan theta plus 1/4 gitu. Berarti kita di sini dw-nya sama dengan d theta ya. Gitu. Berarti di sini integral dari ini 1/4 ya. 1/4 terus ini U kuadrat plus 19/16. Ini W ya, sorry, dw gitu. Nah, kok dari bentuk kayak gini, ini kalian harusnya sudah mulai ada ya, apa namanya, teringat dengan familiar dengan sesuatu, yaitu kalau misalkan kita punya integral, ini not kecil aja di sini, not kecil. Berarti kalau misalkan kita punya integral dari misalkan W kuadrat plus A kuadrat ini dw gitu misalkan, berarti ini bakal sama dengan 1/A tan inverse dari W per A plus C. Ini ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian di misalkan kuis atau ETS, gimana cara ini ya, kalian coba bagaimana cara menurunkan rumus ini gitu. Kalau misalkan kalian ujian namanya biar nggak lupa gitu. Jadi kalian juga ibaratnya harus tahu gimana cara menurunkan dari sini jadi kayak gini gitu. Oke, untuk sebenarnya langsung aja ya. Jadi di sini sama dengan 1/4 kali dengan, nah ini kan A kuadrat ya, berarti ini omega W kuadrat, berarti ini adalah sama dengan 1/4 integral dari dw per W kuadrat. Kalau misalkan ini kita jadi sama dengan akar 19/4 ini kuadrat kan gitu. Karena kalau kita kuadratkan jadi ini kan. Nah, berarti ini adalah A-nya. Berarti 1/A ya. 1/A berarti ini dibalik jadi 4/akar 19 gitu. Terus tan inverse dari W per A. Berarti ini juga sama ya. Ini 1/A, ini 1/A. Berarti ini 4/akar 19 dari W gitu. Berarti ini coret-coret. Nah, berarti ini 1/akar 19. Ini tan inverse. Nah, W-nya tadi adalah ini. Theta plus 1/4. Jadi ini 4/akar 19. Ini theta plus 1/4. Ini, nah gitu. Ini plus C ya. Ini berarti plus C, ada plus C, ada plus C. Gitu. Nah, jadi ini hasilnya ya. Oke, berarti ini kita masukin ke sini. Yang ini kita masukin, jadi bilangan 4 theta plus 5 plus per 2 kali dengan 1/akar 19 tan inverse dari 4/akar 19. Ini theta plus 1/4 plus C gitu. Jadi ini adalah hasilnya gitu. Kalau misalkan kalian mau sederhanakan boleh, atau mau ini kan akarnya di bawah, kalau misalkan kalian lebih nyaman di atas juga boleh, silakan. Tapi aku di sini sampai sini aja ininya solusinya. Oke, jadi itu untuk sesi kali ini. Nah,
seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau nanti ada tugas ya. Nah, tugasnya adalah kalian harus kalian mencari hasil integral dari x kuadrat min 4x plus 13 1 dx. Itu nanti kalian bisa kumpulkan di My Test Classroom gitu. Jadi cuma satu soal aja ya. Oke. Oke, untuk mungkin sekian untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.